Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu wa ala umuri dunya waddin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puja-puji beserta syukur kehadirat Ilahi Robbi yang mana telah mempersatukan kita dalam acara Karumah atau kajian rutin Mudi Muhammadiyah. Tidak lupa selawat beserta salam selalu tercurah limpahkan kepada junjungan kita yakni Nabi Muhammad SAW. Langsung saja kita buka acara ini dengan mengucap Bismillah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Mungkin supaya acaranya lebih membersihkan waktu, lebih efektif, disarankan HP-nya untuk ditaruh di depan. Mungkin sebelum kita mulai masuk ke materi, seperti biasa kita akan lebih pertama kali akan kultum terlebih dahulu. Yang kultum yang akan dibawakan oleh saudara Kang Amar. Saya persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Amma ba'du. Pertama-tama adalah kita panjatkan puji serta syukur kita terhadap kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana sampai hari ini kita masih diberikan nikmat iman, nikmat Islam, nikmat ihsan serta nikmat kesehatan sehingga kita masih bisa berkumpul di tempat yang insyaallah dimuliakan olehnya. Amin. Salawat serta salam marilah kita haturkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad yang mana atas berkatnya lah kita bisa merasakan bagaimana menjadi manusia yang merdeka, jauh dari perbudakan, jauh dari ajaran-ajaran yang penyembahannya itu dengan menyembah berhala. Terus kemudian hari ini kita mengenal bagaimana menjadi umat yang bisa menjadi rahmatan lil alamin kepada para sahabatnya, para keluarganya, tabi'in, tabi'at sampailah kepada kita. Semoga kita mendapatkan syafaat darinya. Amin ya rabbal alamin. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Namanya Fadil. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sadaqallahul adzim. Jadi teman-teman, hari ini saya harapkan kita berkumpul di tempat yang insyaallah dimuliakan. Ini tidak menjadi hal yang sia-sia. Justru di sini kita menjadi wadah bagi kita untuk mencari keilmuan selain pendidikan formal gitu ya. Meskipun pendidikan formal hari ini kita masih dilaksanakan dengan jarak jauh, tapi ada wadah-wadah lain yang dapat memberikan stimulus keilmuan kepada kita, sehingga dengan bekal-bekal dari bekal keilmuan yang kita dapat dari sekolah formal, kemudian sekolah non formal. Seperti hari ini kita melakukan sebuah kumpulan. Semoga ini menjadi suri tauladan sebagaimana tadi di ayat dijelaskan bahwa suri tauladan yang baik atau uswatun hasanah itu ada dalam diri Rasulullah. Kita sebagai orang Muhammadiyah yang mengaku pengikut Nabi Muhammad gitu ya, yang dengan menggunakan ya nisbahnya itu dinisbahkan semuanya ke perilaku Nabi Muhammad, maka alangkah bagusnya ketika contoh-contoh dari Rasul itu kita ikuti, keilmuan yang kita dapat terus kemudian kita aplikasikan dalam hidup kita. Lebih bagusnya lagi kita menjadi contoh yang baik atau uswatun hasanah kepada orang lain. Jadi kita itu menjadi suri tauladan yang baik bagi orang lain, sehingga dengan seperti itu
Islam rahmatan lil alamin yang dicita-citakan itu akan terwujud dalam skala besar dimanapun kita berada. Kalau kata Pak Habibie, kita harus menjadi mata air yang memberikan keberkahan. Mata air di sini dalam artian ketika kita ada di suatu daerah, di sanalah kita harus memberikan kemanfaatan bagi orang lain, dan itulah uswatun hasanah, kita menjadi suri tauladan, terus kemudian kita memberikan contoh yang baik, terus kemudian kita mengaplikasikan keilmuan, mencari keilmuan tanpa sia-sia, dan melahirkan dari keilmuan itu melahirkan kebermanfaatan yang besar. Mungkin itu dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi fi sabilil haq wastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan terima kasih kepada Kang Amar yang sudah membawakan kultumnya. Semoga bermanfaat umumnya bagi kita, khususnya baginya sendiri. Langsung saja kita menuju ke acara inti. Kita mengadakan ke rumah dengan tema tak kenal maka tak kebal. Arti di sini kita akan membahas tentang vaksinnya teh. Insya Allah. Sebelumnya perkenalkan dulu narasumber kita, yakni Teh Silvia, mahasiswi pendidikan biologi di Universitas Islam Negeri Jati Bandung. Ya, mungkin waktu dan tempat saya persilahkan kepada Teh Silvia. Hatur nuhun. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzubillah min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Segala puji kita persembahkan ke Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita selalu dilindungi setelah diberikan rahmat di acara kali ini. Salawat serta salam juga tak lupa dicurah limpahkan kepada Nabi besar kita, yakni Nabi Muhammad SAW, kepada sahabatnya, dan sampailah kepada kita yang jadi umatnya insya Allah hingga hari kiamat. Amin. Amin. Oke, pada kesempatan kali ini saya diberi kesempatan untuk bukan memberikan materi, ya istilahnya sharing mengenai materi vaksin. Sebelumnya nggak perlu perkenalan ya karena sudah tahu, tapi sekaligus perkenalan ketan buat kelas 11, 10, ada kelas 10? Ada. Siapa? Kelas 10, 11, 12. Barangkali yang belum tahu sering memberikan tugas biologi di grup. Tapi ke 10. Iya, saya itu yang sering. Banyak tanya. Lima kelas SMP-nya. Apa SMP kelas 3? Kalau masuk ke SMA Muhammadiyah mungkin akan bertemu. Bakal menang tugas. Oh iya, dapat tugas gitu. Plus. Sebelum berbicara tentang vaksin, kalian harus mengetahui dulu apa sih isu yang lagi booming hari ini adalah COVID-19 gitu. Jangan bujana. COVID-19 itu termasuk ke dalam virus. Nah, saya karena ini sharing ya, jangan melulu di saya gitu. Saya mau nanya ke kalian gitu, pengetahuan kalian mengenai virus itu sendiri gitu seperti apa. Jadi virus itu naon sih gitu? Penyakit. So, kelas 11 udah belajar virus kan di kelas 10. Virus cinta. Nggak di bayangan kalian bentukan virus itu seperti apa gitu. Nah, virus teh siga hui atau kumaha gitunya, virus teh siga naon, siga kertas, siga naon gitu. Dalam benak kalian, dalam pikiran kalian virus itu seperti apa? Baru gitu. Mohon maaf teh. Gini.
mungkin dari saya virus itu tidak terlihat tapi ada tidak nyata tapi Perasaan juga ada. Sama kan perasaan. ya kita tapi ada itu si virus teh emang tidak terlihat namanya juga itu virus gitu. Nah mengenai virus tersebut jadi makanya Kalau boleh Sunda kok. biasanya sebenarnya ya. Sunda mungkin. Abi ninggal intinya ketika ada sketsa atau videonya numbar dulu intinya terus ditunjukkan. Nah, Mikroskop. Abi mah emang kenapa itu virusnya? Emang kenapa? Emang kenapa gitulah intinya mah. Lagi-lagi teman virus Dia bisa dilihat dengan mata. kos flu ninganya menurut 70 ya sok kadang katepaan batur tapi kan tidak terlihat kumaha si virus eta teh virus flu eta teh. Jadi sana Mina Abi kami Iqbal Sapurbani anak IPS ya. PS Tapi salut ngejawab ini anak IPA. Ada sana saling menjawab. Jadi menurut Iqbal virus itu abstrak gitu lah intinya gitu. Jadi sebenarnya virus itu bahasa apa ya? Istilah general nama virus masuk ke bahasan biologi bisa dikategorikan sebagai makhluk hidup gitu ya. Tapi sebenarnya itu masih jadi perdebatan antara ahli biologi. Jadi ada pro kontra karena virus itu bisa disebut makhluk hidup itu karena bisa bereplikasi, bisa bereproduksi, bisa memperbanyak diri gitu. Tapi virus itu tidak memiliki struktur umum seperti bakteri gitu. Kan kalau di bakteri ada organel selnya semacam dinding sel sitoplasma seperti itu. Nah di virus itu nggak ada strukturnya tuh cuman di dalamnya tuh ada protein dibungkus sama selubung udah gitu aja. Sama di selubung itu tuh biasanya ada semacam buat alat buat masuk ke sel inang gitu. Jadi bisa dikategorikan Sel inang kenaon gitu. oh iya sel inang gini. Jadi sebentar satu-satu. Gini, menurut kalian enggak jadi. Virus sebenarnya virus itu termasuk sesuatu yang bisa hidup kalau berada pada organisme yang hidup. Nah, organisme yang hidup itu disebut sel inang. Kita, bakteri, atau sesuatu yang bisa dihinggapi oleh virus itu disebut sel inang. Kalau ada pertanyaan kayak gini, virus sebenarnya bisa nggak sih bertahan di lingkungan luar gitu? bisa. Cuman dalam waktu 10 menit itu kalau nggak salah saya membaca materi asnawi sih Kopi ada tamu. kopinya bisa ikan virus. Iya. Jadi sebenarnya bisa hidup tapi tidak bisa memperbanyak diri karena tidak ada energi. Kan si virus teh mengambil energi untuk memperbanyak diri itu dari sel inang. Jadi semacam kayak di benda mati di udara bisa bertahan tapi cuma beberapa jam gitu. Ada batas waktunya gitu. Makanya kita dianjurkan untuk selalu cuci tangan barangkali gitu ya, di tangan ada virus. Sebelum masuk ke tubuh masih belum bisa bereproduksi gitu. Nah, berbicara tentang virus, gimana sih cara ngelawannya? Ya, cara ngelawannya dengan sistem pertahanan tubuh kita. Ada yang namanya sistem imunitas. Sistem imunitas di tubuh kita itu punya dua bagian. Yang pertama ada sistem imunitas bawaan dan yang kedua ada yang disebut dengan sistem imunitas adaptif. Kalau sistem imun bawaan itu seperti kulit, lendir di hidung atau ludah di mulut atau asam lambung. Gimana sih cara memproteknya kok bisa disebut sistem pertahanan gitu? Pertama, kulit ini menjadi perlindungan paling luar sebelum segala sesuatu masuk, entah itu bakteri atau kuman gitu ya. Terus
jangan salah, lendir di hidung itu juga bermanfaat. Jadi apabila ada kuman atau bakteri yang masuk bisa terjebak. Nah, apabila kita keluarkan, jadi si bakteri kuman teh ikut keluar. Nah, itu salah satu fungsi pertahanan. Terus di saliva, kita nggak tahu yang kita makan tuh bersih apa enggak, atau tangan kita bersih atau enggak. Jadi sebelum masuk ke dalam, jadi kalau ada bakteri yang terdeteksi, udah ada di saliva itu buat menghancurkan bakteri gitu. Ternyata tidak terdeteksi di mulut. Pas kalian makan tuh masuk ke lambung. Nah, di lambung juga bisa dipecah oleh asam lambung. Jadi luar biasa, Tuhan sudah men-setting gitu ya. Nah, kedua ada yang namanya sistem imunitas adaptif. Kalau sistem imunitas adaptif ini lebih spesifik gitu, masuk ke dalam sel imunitas macam sel darah putih, limfosit yang semacam itulah. Nah, ada hubungannya dengan vaksin. Vaksin tuh gunanya buat apa sih gitu? Sebelum mulai materi vaksin, saya mau tanya dulu ke kalian, bayangan kalian vaksin itu seperti apa di benak kalian gitu? Virus baik. Nah, untuk vaksin gitu. Bayangan kalian vaksin itu seperti apa? Vaksin mengenai vaksin untuk kekebalan tubuh, untuk kekuatan tubuh. Ketika ada virus, jadi orang teh kuat gitu lah. Bentukannya gitu. Oh, bentukannya. Fungsinya juga semua tahu ya. Cairan. Di cairan bumbu. Cairan. Ada yang mengartikan bahwa vaksin itu persediaan biologi, ada yang mengartikan zat, ada yang mengartikan substansi yang mampu merangsang sistem kekebalan tubuh kita. Jadi, kenapa disebut substansi, persediaan biologi atau enggak materi genetik gitu ya? Jadi, vaksin itu sebenarnya dari virus itu sendiri. Misal gini, virus yang sekarang lagi happening gitu, virus corona gitu. Vaksin virus corona itu diambil dari virus itu sendiri. Jadi masuk ke ada beberapa jenis nih. Dulu pas zaman sebelum secanggih sekarang gitu ya, buat mengantisipasi penyakit itu, misal dari virus, saya terkena cacar. Nanti orang yang terinfeksi diambil darahnya atau enggak, virusnya itu diambil terus disuntikan ke arin gitu. Dulu mah gitu cara vaksinasinya, tapi sekarang mah banyak teknologi mutakhir gitu ya. Ada yang si virusnya tuh dilemahkan gitu, dilemahkan gitu. Kan kalau misalkan virus utuh nih, virus yang masih aktif, masih berbahaya, terus disuntikan gitu ke dia, tetap bakal memicu resiko penyakitnya gitu ya. Oh iya, saya juga ada pertanyaan. Mengapa kan setiap bayi selalu imunisasi? Nah itu. Nah gitu buat pengenalan. Jadi gini, fungsinya vaksin itu ayat di judul tak kenal maka tak kebal. Nah kita tuh punya sel imunitas di imunitas gitu ada yang namanya sel memori. Nah ketika sebenarnya imunisasi itu isinya vaksin. Misal vaksin polio dikasihkan ke anak, nanti misal misal vaksin polio isinya tuh virus yang sudah dilemahkan, misal isinya virus yang sudah dilemahkan terus ditransfer ke bayi si vaksinnya tuh. Nah intinya mah orang teh ngebobodohan sel imunitas kita. Jadi seolah-olah ada yang menginfeksi virus beneran, padahal virus itu sudah dilemahkan. Jadi buat si sel memori itu buat mempelajari, nah ayah musuh ya, diidentifikasi, dipelajari cara melawannya itu harus seperti apa. Sudahlah terekam dalam sel memori itu. Nah nanti apabila si benar-benar penyakit itu datang, virus yang benar itu datang,
si sel memori sudah membentuk antibodi buat melawan itu. Paham? Ada, insya Allah ada. Apa lagi ya? Yang tadi saya berbicara mengenai vaksin. Nah, vaksin kan ada beberapa jenis sebenarnya dari generasi ke generasi. Nah, generasi pertama sudah saya singgung tadi bahwa generasi pertama itu sistem vaksinasinya masih melemahkan virus karena itu belum ada teknologi ya. Terus yang kedua ada yang vaksinnya tuh dimatikan dulu, dimatikan. Nah, nanti yang udah mati tuh dibikin vaksin, disuntikan ke manusia atau hewan gitu ya. Terus di generasi ketiga baru ada yang cuman diambil materi genetiknya, proteinnya. Kan tadi saya sudah bilang bahwa struktur virus tuh ada protein. Nah, di protein itu ada yang namanya asam nukleat, DNA, semacam itulah. Nah, diambil itunya bisa jadi lebih efisien gitu, lebih tidak mengambil resiko gitu, lebih aman. Nah, dan terakhir ada generasi keempat yang sekarang apa? Yang sekarang baru muncul lah istilahnya. Itu namanya vaksin DNA. Emang lebih spesifik lagi, si DNA-nya diambil buat disuntikan ke manusia atau hewan gitu. Jadi ada yang kalian tangkap nggak? Jadi cara kerja vaksin itu gimana gitu? Tertangkap nggak intinya gitu? Tadi yang saya jadi iya, suntikan misal vaksin virus nih, virus corona nih, saya suntikan. Pas disuntikan teh si sel imun tubuh kita tuh menganggap bahwa ada virus yang masuk, beneran virus gitu. Padahal mah nggak kebodohan, bisa ukur vaksin, cuman virus yang lemah atau enggak DNA-nya gitu. Tapi dianggap infeksi, dianggap ada infeksi gitu. Ditangkaplah sama si sel memori, dirangsang buat direkam gitu. Nah, kalau sel memori udah bekerja, nanti akan merangsang membentuk antibodi, senjata buat melawan si virus itu gitu. Itu paham kan cara kerjanya? So, setelah cara kerja kalian mau tahu tentang apa? Ya teh, setelah disuntik misalnya kan si orang tersebut disuntik sama vaksin, tapi kan reaksinya katanya 3 bulan setelah disuntik. Sebulan. Tapi kata ini 3 bulan. Aku baru tadi nonton siaran dari pakar imunisasi bahwa katanya kita baru bisa, mungkin efektifnya sebulan bisa jadi berbeda-beda tergantung vaksin yang disuntikan, misal virus apa gitu, vaksin virus apa. Jadi 1 bulan setelah suntik vaksin baru bisa dirasakan manfaatnya, karena kan ada 2 tahap. Yang pertama, dosis pertama disuntikan, terus ada dosis kedua setelah 2 minggu. Nah, itu jadi pertama kali disuntikan tuh baru bisa merangsang sel memori buat merekam semua informasi dari vaksin gitu, informasi mengenai virus dari vaksin itu gitu. Setelah 2 minggu penyuntikan, disuntik lagi nih dosis kedua. Nah, dari situ baru bisa membentuk antibodi. Itu pun prosesnya 2 minggu lagi gitu. Sebenarnya ada kasus sih di berita, ada Bupati Sleman yang tahu kan? Langsung positif. Udah suntik vaksin, tapi seminggu kemudian positif. Bisa jadi itu bukan karena vaksinnya, tapi virus ketika masuk ke tubuh kita itu ada masa inkubasi. Masa inkubasinya tuh di atas 5 hari lah, sampai 2 minggu gitu. Bisa jadi sebelum divaksin tuh udah terkena virus, cuman lagi masa inkubasi, jadi tidak terdeteksi. Atau enggak pas
kita suntik vaksin, pas kita terkena virus bisa. Sebenarnya bayangan kalian gitu ya, ketakutan kalian mengenai vaksin itu seperti apa gitu. Nu disieunkeun divaksin teh naon? Sebenarnya saya bukan untuk mengajak kalian mau divaksin gitu. Dan saya ge sama punya keraguan. Nah, kira-kira keresahan kalian kan sekarang lagi emang happening banget ya mengenai vaksin gitu. Nah, ketakutan kalian sendiri akan vaksin itu apa sih gitu? Nah, sia naon divaksin teh sia naon gitu. Kan mungkin orang itu takut karena dia itu belum tahu apakah efeknya ke depannya bagaimana, apakah ke depannya akan baik atau tidak, kan itu belum tahu kan, sekarang masih dalam tahap percobaan. Nah, mungkin itulah yang membuat orang-orang takut divaksin menurut saya gitu. Sok sueng arin. Sok ketakutan kamu dalam divaksin apa? Sok Pin. Sieun teh divaksin kela. Sieun divaksin. Di sini nanti Naon sieun? ID sih ku jangan suntik. Oh, kedua, Jadi kayaknya kadang dengan kan vaksin kan dina bakteri kan ya. iya bakteri atau virus. Jadi si anu dina si bakteri si aya penyakit deui. Oh, maksudnya penyakit yang lain jadi terbawa masuk. Jadi penyakit yang lain deui. Maksudnya belum si virusnya belum mati total atau belum lemah total gitu. Jadi udah kan udah diambil pas dimasukin si si gen nanti si aya deui. Hirup kene sih. Kayak gitu ada yang ada. Biar jadi kuat si virus nanti kan virus yang dimasuk itu kan virus lemah. Terus kumaha lamun si virus nanti jadi kuat di tubuh orang gitu. Kalau Ngelengkan ya. enggak lah. Gelengan. Kalau udah lemah mesti ada yang bikin kuat. Akan kayak gitu. Sok yang lain ketakutan kalian divaksin. Sieun tuh Efek sampingnya Oke, nanti saya Pak. Sieun karena Karena dia ikut para ustad nya. Nah, di alim vaksin hiji saur ustad bisa sih berapa ya? Nggak tahu ya. Bilang ini saur Pak Kiai nya. Lamun Mesir dan Madinah can vaksin, abi mau divaksin. Itu karena kunaon? Karena eta sebutnya lamun sudah ada eta teh guru-guru urang di ditu nya anu geus dipercaya ku urang teh bahwa Mesir dan Madinah teh geus benar gitulah jalur benar. Nah, lamun eta can divaksin nya abi mau Mesir jeung Madinah atau Makkah jeung Madinah? lah Mesir jeung Madinah atau Makkah jeung Madinah? Mesir dan Madinah. Mesir jeung Madinah. kenapa mengikuti kiblat mereka gitu? Maksudnya kenapa mereka divaksin aku juga harus gitu? Kenapa? Karena sudah mempercayai Percaya atas dasar apa gitu? mereka. Nah ini Enggak, jadi ketangkapnya rancu gitu. Jadi seakan mengacu kepada percaya kepada sebenarnya manusia. ini ketakutan yang mereka miliki, nggak tahu mereka ini atau masyarakat sebenarnya. Ada beberapa pengajian yang emang diikutin dan di sana ternyata ahli agama di kita dia itu enggak, ini kiainya dari Jawa Barat atau bukan? Bukan bilang dari Nah, jadi ahli agama teh dia ikut menakut-nakuti sebenarnya. Misalkan gitu, saya ikut pengajian ya bahasa malam Jumat kemarin, dan itu dia pun sama gitu. Lebih baik tidak, katanya bisa ngobrol jeung Ustad ngobrol jeung dia, ngobrol jeung dia, karena hanya bakal aya efek sampingnya lah sampai ke depan, yang itu bakal bikin kalian itu nama ningsienan. Padahal saya oge teu ngeliat kenapa dia bisa berbicara seperti itu. Misalkan dasarnya A, B, C, kan tadi seperti dasarnya karena itu yang menjadi kepercayaan saya gitu. Kan secara sains
itu dia tidak di ini, atau secara ilmu kedokteran dia tidak membicarakan itu ABC. Nah sedangkan MUI pun dia padahal menghalalkan. Nah cuman itu permasalahannya karena di kita itu basisnya masih nanti karena kiai atau ustadz dijadikan sebagai orang yang paling utama, maka itu yang paling selalu mereka ikuti, sehingga sieun itu rek vaksin teh. Mau ditanyakan alasannya nya pasti muawal lagi kaitannya teh ada cek ustadz dia teh alasannya seperti itu. Lebih ke kayak misal gini, abi mama gitunya abi mama gitu ya budak cek mama ulah meskipun tidak tahu alasannya apa gitu. Intinya mah kayak gitu karena mereka juga ragu akan vaksin gitu ya. Sebenarnya ini pernah terjadi pada saat di kita lagi ada campak dan rubella sekitar tahun 2011 kalau nggak salah, 5 tahun gitu, sekitar 20.000 sampai 20.000 sampai 30.000 di kita tuh pernah terkena penyakit campak dan rubella. Dan dari situ ngeluarin vaksin banyak pro dan kontra. Pertama pro dan kontra karena isi kandungan dari vaksin. Karena pada saat itu katanya vaksin campak dan rubella itu mengandung gelatin yang terbuat dari kulit babi. Tapi ternyata oleh fatwa MUI dibolehkan karena berdasarkan ayat kan sudah dijelaskan dalam kalau nggak salah ayat surat Al-Baqarah lah 173 kan diharamkan bagi kita untuk memakan bangkai, darah, daging babi dan binatang yang disembelih tidak memakai nama Allah. Tapi dibolehkan ketika keadaan terpaksa dan kita tidak menginginkannya dan tidak melampaui batas. Jadi kalaupun itu misal ada unsur haramnya, untuk keadaan darurat bisa saja jadi hukumnya mubah, yang tadinya haram bisa jadi mubah gitu. Kalau berbicara efek samping gitu ya, di imunisasi juga ada efek samping. Kalau bayi habis diimunisasi pasti demam. Ya wajar lah, tubuh kita kan dimasuki benda asing, responnya nggak terlalu baik gitu, wajar. Nah begitupun dengan vaksin. Aduh, kalau begitupun dengan vaksin ada efek sampingnya gitu. Kita jangan khawatir selagi efek sampingnya masih normal. Secara misal ada 1.000 orang divaksin terus efek sampingnya hampir sama, semacam pusing atau kayak pegel-pegel atau muncul ruang merah gitu. Kalau efek sampingnya masih umum dialami sama semua orang, jangan khawatir. Tapi ketika efek sampingnya berbeda dari orang lain, itu yang perlu dikhawatirkan gitu. Sebenarnya nggak melulu di vaksinnya yang salah. Kadang ada selain efek samping ada efek simpang, artinya penyimpan gitu. Nggak melulu dari vaksinnya, tapi tubuh kita sendiri emang ada sebagian kecil orang yang apabila terkena suntikan semacam vaksin itu menimbulkan reaksi yang berlebih gitu. Karena nggak bisa di dosis pertama orang yang seperti itu sudah misal ada namanya reaksi nanti disebut anafilaksi gitu. Pokoknya setiap kali disuntikan si orang itu akan pingsan. Kan itu bukan karena vaksinnya, karena emang orang tersebut tidak bisa menerima vaksin gitu. Emang reaksinya seperti itu. Nah di dosis pertama orang yang seperti itu sudah pingsan, maka tidak bisa dilanjutkan. Terus yang kan soal sekian mau vaksin, nggak kena vaksin pertama, vaksin pansainya, vaksin kepancayan sama di kemana mana. Oh iya. Kan ada gitu. Sekarang Kementerian Kesehatan Indonesia sudah menetapkan 6 vaksin yang akan digunakan di Indonesia. Yang pertama ada vaksin lokal buatan kita sendiri adalah vaksin Bio Farma. Yang memproduksi adalah Bio Farma.
terus ada vaksin Sinovac dari Cina, terus ada vaksin Sinopharm. Jadi Cina sama Indonesia itu bekerja sama untuk membuat vaksin. Terus ada vaksin dari Oxford namanya AstraZeneca kalau nggak salah, betul. Iya, AstraZeneca. Terus ada vaksin Moderna dan ada vaksin Pfizer. Perbedaannya di mana sih gitu? Oh, vaksin banyak. Ada vaksin COVID. Penting baca dulu. Sebenarnya vaksin yang paling bagus dari ke-6 yang sudah ditetapkan oleh Indonesia adalah vaksin dari Amerika Serikat. Yang tadi cara pembuatannya dari vaksin yang hanya diambil yang hanya diambil dari bagian materinya. Nah, di tubuh virus ada protein, tadi saya sudah jelaskan. Nah, vaksin dari Amerika yang namanya vaksin Moderna dan Pfizer itu cuma mengambil proteinnya, enggak seluruh virusnya. Pembuatannya diambil proteinnya saja. Nah, si proteinnya itu dibikin vaksin, disuntikan ke manusia, tapi sudah disetting bahwa protein itu menginstruksikan untuk membuat protein yang baru di tubuh kita. Itu lebih berbahaya katanya, tapi enggak sebenarnya. Kalau proteinnya saja mah nggak akan bisa berkutik karena virusnya tidak ikut masuk. Karena itu pun proteinnya sudah disetting untuk menginstruksi saja gitu. Kalau vaksin Sinovac yang sudah dicoba kan, itu mah vaksin dari virus yang memang dinonaktifkan. Jadi si virus nanti yang disemangat karek disuntikan gitu. Sebenarnya komposisi vaksin tuh nggak cuma virusnya aja gitu. Emang ada kandungan air, ada kandungan bahan kimia gitu. Mungkin itu yang jadi perdebatan untuk yang takut akan kandungannya seperti apa gitu, kehalalannya. Tapi secara umum vaksin itu mengandung virus itu sendiri, yang kedua air, yang ketiga bahan kimia gitu secara general. Tapi itu tergantung ke virusnya masing-masing gitu. Misal virus untuk apa, bahan kimianya juga pasti akan beda gitu. So, ada yang ingin ditanyakan lagi? Nah ini sebenarnya ini kan ketakutan masyarakat tuh ya ketika divaksin ada yang meninggal, terus kemudian ada yang jadi sakit, terus kemudian ada yang jadi positif dan lain sebagainya, ketakutan. Nah, apakah emang itu kan tidak cuma segelintir orang nih? Nah, apakah efek samping seperti itu dihasilkan dari vaksinnya atau emang imunitas tubuhnya? Kalau emang dari imunitas tubuh, kita harus mengkonsumsi apa untuk memperkuat imunitas kita? Sebenarnya mengenai kematian, cacat yang disebabkan vaksin itu kebanyakan hoax sih. Sebenarnya jarang banget, bisa kehitung lah dari beribu-ribu orang yang divaksin, mungkin 1 atau 2 yang mengalami itu gitu. Tapi itu pun nggak tahu, setahu aku mah hoax. Yang itu? Iya, kematian semacam, pokoknya mah resiko-resiko berat yang diakibatkan vaksin lah. Setahu aku mah itu hoax. Karena kebanyakan ya paling efek samping normal gitu, efek samping. Terus kamu tuh tadi nanya no? Enggak, ini tuh dipermasalahkan karena apakah kalau seandainya itu terjadi nih, apakah itu dari vaksinnya atau dari imun yang kita miliki? Tapi kan kalau misal kita imunitasnya nggak kuat, terus dikasih vaksin kan vaksin buat meningkatkan kekebalan tubuh, imunitas. Nah, jadi kan kalau misal ada masalah dari imunitas kita kan harusnya kan imunitas kita jadi kuat, nggak jadi menyebabkan sakit atau kematian kayak gitu. nggak, syarat pertama gini, buat kita divaksin itu syaratnya harus sehat dulu. Sehat dulu, bukan gini, bukan pandangan kalian kita divaksin terus asa di pagar kurang bebas kemana-mana, enggak. Sama seperti orang biasa, sama seperti orang bebas, kalian
tetap harus menjaga protokol kesehatan gitu ya. Karena vaksin itu sifatnya spesifik, maksudnya untuk virus tertentu, enggak kita disuntik jadi kekebalan kita meningkat semua gitu, sistem imun kita kebal semua, tapi spesifik khusus untuk menimbulkan antibodi untuk virus itu gitu. Ari untuk menjaga sistem kekebalan tubuh kita mah ya balik lagi ke pola hidup kita. Pertama mesti jaga pola makan, sayur buah, menjaga kebersihan, menjaga mood, perasaan cemas, macam khawatir, stres itu bisa menurunkan imunitas. Galau. Mas. Tah, lamun keur kapir ieu mah tong loba-loba galau. Bani ulah, cika ulah. Di sini ya apa? Udah mah galau, mungkin terinfeksi virus, kumaha kan susah. Jadi sebenarnya kalau kekebalan kita lagi buruk nih, pas kita disuntik, nanti teh antibodi yang dibentuk tuh bakal nggak maksimal, nggak optimal. Terus ada lagi masalah di pendistribusian dan penyimpanan vaksin. Nah, akhirnya di Indonesia misal buta akan sebenarnya yang mendistribusikan, yang mendistribusikan dan menyimpan virus tuh harus emang orang yang tahu itu gitu. Karena bisa orang sembarang mendistribusikan, bisa wae kalau kita menyimpan vaksin itu tidak tepat, bisa dipengaruhi oleh suhu lingkungannya, bisa berubah kandungannya. Nah itu yang berbahaya gitu. Sebenarnya mah harus banyak sih harus yang diperbaiki mulai. Sok. Sepakat dengan statement yang aman dengan tadi ketika ini kenapa anak-anak juga ketika ditanya siapa divaksin karena memang mereka siap divaksin tanpa mengeluarkan alasan karena memang yang kita sekarang hidup di era seperti ini gitu kan, yang mana informasi itu gampang sekali kita dapat gitu kan. Maka dari itu kawan-kawan harus melek informasi gitu kan. Mau tidak mau. Iya, mau tidak mau karena supaya tidak terjadi kejadian ketika ditanya siapa divaksin siapa seperti itu gitu kan. Angkatan muda Muhammadiyah itu nggak seperti itu gitu kan. Nah, yang mungkin yang menjadi keresahan kawan-kawan di sini adalah karena memang kawan-kawan tidak tahu. Jangan gitu. Karena kawan-kawan tidak tahu, sehingga kawan-kawan hanya menuruti apa kata orang tua. Nah hari ini, gitu kan, bagaimana kita, gitu kan, mendobrak ketidaktahuan itu, gitu kan, tentang vaksin itu sendiri. Nah, mungkin yang menjadi pertanyaan saya kan vaksin itu kata orang tidak bisa hidup di udara dingin. Apakah itu benar atau tidak? Virus. Apakah virus itu bisa hidup di udara dingin atau tidak? Kita sering pilek nggak? Sering. Pilek itu disebabkan karena virus, dia masih bisa hidup kok di sini. Tapi kenapa kita disuruh untuk berjemur? Kenapa? Kan untuk meningkatkan imunitas sih. Berhanutan. Jadi Biasanya, masuk atau biasanya yang lebih banyak dipengaruhi oleh lingkungan itu bakteri sih. Syarat dari virus mah itu tadi, asal dia hidup di sel inang, dia hidup gitu. Jadi faktor cuaca tidak mempengaruhi. Hah? Faktor cuaca tidak mempengaruhi. Yang orang aibis di dia, rek kumaha? Panet we udah di tubuh mah. Kecuali kan emang di lingkungan Bandung begitu, cuman bertahan beberapa lama gitu.
virus tuh lebih kecil dibanding bakteri. Bakteri pun ada yang terinfeksi virus. Ya, saking kecilnya, bakteri yang kecil bisa terinfeksi virus karena saking kecilnya itu virus. Parasit ya kan? Iya, emang sifatnya parasit. Tapi adakah sifat virus yang gak parasit? Enggak sih, tahu saya rata-rata emang merugikan virus yang parasit. Virus mana komputer itu? Ada yang ingin ditanyakan lagi? Saya bertanya. Mangga. Mungkin sudah pulang sedikit ada ya menambah juga atau ini pertanyaan juga, apakah ada bukti nyata vaksin tersebut kepada masyarakat Indonesia? Kan yang pertama vaksin itu adalah Jokowi, terus dan seterusnya ada jalannya dan yang banyak oke yang Jawa Barat, Jawa mulai oke di Jawa. Tapi apakah ada bukti nyata? Apakah ada bukti nyata si vaksin mengaruhkan masyarakat? Tapi kualitatif kita ketika melihat status COVID tersebut malah melonjak tuh, malah meningkat gitu. Ini. Bahkan di 13.800 sekian dunia bertambah kan asal 100.000 bahkan naik 10 juta. Oh iya. Nah gitu. Jokowi divaksin kapan? Karena Belum sebulan kok. Berarti belum bisa menimbulkan manfaatnya. Dan yang divaksin juga baru berapa orang? Karena masih menimbulkan nilai maka kalian juga masih belum divaksin kan? Belum. Caranya pengen tahu buktinya kita divaksin. Kalau kalian ingin ginilah, kalau memang misalnya mengenai vaksin corona belum ada buktinya gitu, balik lagi ke diri kita harus melek, kita harus yang cari tahu gitu. Kalian cari contoh-contoh yang memang ada dampak baiknya setelah divaksin. Ini kalian mending pilih mana? Mendapat resiko akibat kena penyakit apa resiko akibat efek samping vaksin? Efek samping. Karena ketika kita mendapatkan resiko dari penyakit itu jauh lebih parah loh. Gini, ketika virus masuk ke tubuh kita, misal si virus corona emang khusus untuk bagian respirasi di paru-paru. Ketika mereka sudah masuk, memang tubuh kita tuh merespon, imunitas kita tuh merespon dalam arti mengeluarkan sel memori mereka untuk merekam. Tapi itu butuh proses, sementara si virus itu terus berjalan untuk menghantam paru-paru kita gitu. Otomatis ketika si imunitas kita membutuhkan waktu untuk membentuk antibodi, di situ virus udah lama menyerang paru-paru kita. Jadi intinya ketika kita sudah mendapatkan antibodi tapi sel kita udah rusak duluan, dan itu resikonya jauh lebih parah karena ada akibat virus corona nih. Dan dari mulai yang OTG yang nggak ada gejala apa-apa sampai resiko kematian ada kan? Kita nggak tahu kalau kita tertular virus akan beresiko apa? Akan beresiko ringan seperti batuk-batuk aja atau akan meninggal? Kita nggak tahu. Tapi ketika kita sudah divaksin, resikonya paling efek samping dari vaksin di sini. Tapi tetap kuncinya tetap harus menjaga protokol gitu. Pola makan. Iya. Sama yang protokol kesehatan, sama menjaga pola hidup kita agar imunitas kita tetap stabil, tetap tinggi gitu. Kalau kamu pengen tahu bukti mengenai hasil divaksin gitu, cari tahu. Ya, karena sih emang tengah sih gitu. Ya
ya gini, benar ya, emang kalau seandainya kita mau cari tahu hasil dari vaksin, kita cari tahu. Cuman gini konsepnya, kamu cek hamka, kamu akan mendapatkan hal apa yang kamu cari. Hamka, misalkan gitu, kan ada orang tuh nanya ya, Hamka, saya pergi ke Mekah, tapi kenapa di sana ada pelacur? Tapi kok Hamka dibalikin, saya pergi ke Amerika, tapi saya tidak menemukan pelacur. Ya tergantung kamu mencarinya gitu. Nah, katakan kita cari hal-hal positif. Kita cari dulu hal-hal positif. Apakah emang dari vaksin itu hal positifnya tuh banyak sekali atau tidak? Kalau seandainya yang kita cari misalkan, yang kita cari korban dari vaksin, ya hal seperti itu akan membuat kita takut. Menghantui kita gitu. Kalau kita membangun mulai mencari dengan hal-hal positif, akan menumbuhkan energi positif pada diri kita. Oh, kurang teh mau iya akhirnya mau hasilnya divaksin karena kita udah tahu hal positif. Yang kedua, ketika kita bebasnya rek divaksin atau tidak, tapi ketika kita mengeluarkan sebuah alasan mau iya atau tidak, kita harus punya alasan yang kuat di balik itu. Kalau seandainya tidak, kenapa tidak? Bukan hanya ikut omongan orang yang dia bukan ahlinya di bidang itu, tapi kita cari dulu, cari informasi. Oh, gimana nih ini kandungan vaksinnya seperti apa? Terus efek sampingnya seperti apa? Terus apakah besar madorotnya atau tidak? Hal-hal seperti itu kita cari. Kumaha kedokteran coba karena itu ahlinya. Terus kemudian ketika kita sudah mendapatkan alasan itu, terus kemudian nantinya kita boleh langsung mengeluarkan, intinya ulah kita mengikuti secara buta atau memakan secara mentah-mentah apa omongan orang. Emang krisis itu sih namanya krisis namanya kebutuhan informasi lah, emang lagi krisis-krisisnya. So kita mengatakan kita carilah informasi-informasi dari orang yang ahlinya. Ketika kita mencari informasi agama, ya kita cari dari orang yang ahli agama. Tapi ketika kita mencari informasi tentang kesehatan, ya kita cari dari kesehatan pun itu dengan hal-hal yang lainnya. Sehingga dengan hal seperti itu, kita tidak salah melangkah, kita tidak salah menginformasikan ke orang lain atau mengajak kepada orang lain. Nah itu, kan minggu kemarin tuh kita udah belajar tentang bagaimana sebenarnya kita harus menjaring informasi. Nah, maka dari itu kita harus menjadi orang yang melek dina informasi eta sok kita cari. Terus kalau kita mau menyebarkan, kita harus punya dasar yang kuat. Kalau kita mau punya mau melakukan sebuah alasan penolakan atau tidak, kita harus punya dasar yang kuat. Itu sih intinya. Sebenarnya gara-gara saya memberikan materi sharing di sini juga saya lebih melek ini, kayak tadinya mikir nggak mau divaksin, tapi sekarang lebih kayak kebuka kok jahat banget sih virus gitu, karena tahu sistem bagaimana dia merusak tubuh kita, jadi lebih lebih emosional gitu, jadinya tuh lebih jahat virus dibanding vaksin. Bukti nyatanya setelah saya mencari informasi gitu, tapi tetap ada ketakutan sih gitu. Yang saya takutkan sebenarnya dari pembuatannya, karena berdasarkan yang saya tahu gitu, pembuatan vaksin itu secara umum bisa sampai 10-15 tahun. Karena kita lagi kondisi darurat bisa secepat ini. Covid di tahun 2019, sekarang 2020 udah jadi. Itu sih yang dikhawatirkan. Tapi saya juga harus intinya jangan asal takut gitu, karena saya bukan pakarnya gitu. Semacam dokter atau emang pakar-pakar imunisasi bahkan lebih tahu. Tidak seharusnya kita takut gitu, karena mereka aja mau konyong-konyong mikir dia meren, ngasih vaksin yang belum efektif buat digunakan gitu. Gitu sih. Oke lah, iya.
segitu yang akan saya sampaikan ya. Mudah-mudahan pengetahuan yang tidak ada apa-apanya ini bermanfaat lah buat kalian gitu. Mohon maaf bila ada kesalahan belum tentu benar gitu, dan saya juga masih belajar dan kebenaran hanya milik Allah. Masya Allah. Ya sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin saya mau minta closing statementnya dari yang Pak. Dan di sini juga saya tidak ingin doktrin kalian untuk mau divaksin kok. Itu balik lagi ke kalian. Ya intinya gini lah. Kalau kalian ingin membuat bukan keputusan sih, iya sih. Kalau kalian ingin membuat keputusan mengenai divaksin atau enggak, ya udah cari tahu aja. Udah. udah. Jangan ngikut-ngikut hal-hal yang informasi yang belum tentu benarnya gitu. Kita kan masih muda, sok cari sebanyak mungkin pengetahuan. Oke, terima kasih. Mungkin dari materi tersebut kita dapat mengambil kesimpulan kesimpulannya mungkin kita jangan dulu takut divaksin lah sebelum kita tahu apa itu kan manfaat dan Bekal rumah. efek samping dan manfaatnya itu tersendiri, maka supaya kita tidak takut ya, jadi supaya kita tidak kudet tentang vaksin, langkah lebih baiknya kita harus mencari kebenaran itu sendiri. Mungkin untuk materi setelah saya memberikan materi ada perubahan nggak pandangan kalian mengenai vaksin gitu? Ada yang berubah gitu? Yang tadinya siun bisa sekarang siunnya jadi tepati gitu lah. Jadi lebih. Why? Itu kan. Jadi ada pencerahan. Lebih melek gitu lah. Jadi yang sebelumnya tidak tahu menjadi agak tahu gitu. Jadi tepati isian dengan teguran mungkin. Oke, terima kasih. Jadi sebenarnya dengan itu bukan ajaran doktrinasi ya. Iya, emang bukan. Saya sharing gitu kan, untuk kemudian kawan-kawan tahu gitu kan, sedikitnya tahu gitu kan, tidak akte awam deh gitu lah, karena sebenarnya tidak ada tujuan untuk mendoktrin kawan-kawan. Ini hanya apa ya, sharing gitu kan, sharing mengenai itu gitu. Ya. Gitu teh. Hanya orang lain yang tahu. Ya, atas saya. Mungkin acara untuk hari ini dicukupkan sekian. Mari kita tutup acara ini dengan membaca Alhamdulillah bersama. Mungkin acara telah selesai. Non wa qalami wa ma yasdurun. Astagfirullah khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I'm in. Amin. Makanya kayak